Shalom, perkenalkan nama saya Dwi Adibowo. Saya ingin memberikan kesaksian. Sebelum saya masuk sekolah pemuritan ini, saya pernah mengalami belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Walaupun saya pernah di gereja GPB Emmanuel Protestan, waktu itu tahun 2000. Setelah katekisasi itu, saya mencari tempat untuk mengalami pemulihan dari sakit hati, dari kepahitan, dan saya temukan itu di WWM. WWM adalah sekolah orientasi melayani di Yayasan Wana Anak Muda yang tepatnya berada di Bandung. Di tahun 2000 saya masuk ke sana bersama staf, seorang teman, seorang kakak juga namanya Kak Robert. Saya ke sana. Di sana kami betul-betul merasakan namanya keakraban. Saya merasakan namanya seperti sebuah keluarga. Kami saling mengasihi, kami saling memberkati satu dengan yang lain. Di sana saya merasakan pemulihan. Saya merasakan namanya kasih Bapa. Saya pernah mengalami itu karena di rumah saya mengalami dalam tekanan, dalam kepahitan bersama orang tua, termasuk bapak, khususnya bapak saat itu mengalami tekanan dari bapak saya. Nah, saya orang yang pendiam dari kelas 1 disimpan, dan seringkali saya sebagai pelampiasan dari kekesalan bapak saya selalu ke saya, walaupun dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk kata-kata, ataupun sikapnya seringkali merendahkan ataupun menekan saya, yang membuat saya seringkali stres, tertekan jiwa. Di WWM saya belajar untuk mengampuni, melepaskan roh pengampunan bagi bapak saya khususnya. Saya betul-betul belajar di sana, dan semua itu karena kasih Bapa yang saya rasakan di sana. Saya bisa merasakan kasih Bapa yang luar biasa yang menghidup saya, sehingga saya bisa dimampukan untuk melepaskan pengampunan kepada bapak saya. Tidak mudah mengampuni itu, seringkali perlu berkali-kali, berulang kali baru bisa pulih. Gak sekali langsung pulih, enggak, karena berkali-kali, seringkali masih juga kita sakit lagi. Ada firman Tuhan katakan, berapa kali pengampunan? Perutnya bertanya, 70 kali, 7 kali saya Tuhan Yesus. Itu artinya kita harus mengampuni terus menerus sampai kita mengalami namanya pemulihan hati, pemulihan batin. Di WWM saya merasakan kebersamaan keluargaan itu. Kami saling mendoakan, saling menopang satu dengan lain. Kami nggak pernah merasakan kekurangan sama sekali di sana, bersukacita. Saya sangat bersyukur sekali pernah berada di WWM. Sangat terberkati dengan teman-teman yang sangat baik, sangat peduli, sangat mengasihi saya. Dan itu belum pernah saya temukan di tempat lain. Hanya di WWM saya rasakan itu. Di WWM Bandung. Itu saya di TS angkatan yang ke-7. Pemuritan angkatan yang ke-7. Tahun 2000. Setelah itu saya pulang ke Samarinda, tapi sebetulnya saya ingin memberikan bukti-bukti bahwa saya pernah berada di WWM. Bentar ya. Oke. Nah, ini saya di WWM. Ini DTS-nya di atas. Ini dikasih nama baru, Jonathan. Ini teman ini Papi Pons, keluarga Papi Pons itu. I support Jesus Foundation, teman-teman blog group. Ini direkturnya dari Korea, istrinya mereka dari misionaris dari Korea. Ini
teman-teman juga kami makan-makan ini kebersamaan Lembang, Bandung. Nah ini kami pelayanan di mana namanya itu, di Medan. Kak Daniel, Mahda sama teman-teman yang lain. Nah, ini juga ada lagi foto-foto kami. Nah ya di atas banyak lupa juga nama-nama. Nah itu tadi kesaksian bukti-bukti bahwa saya pernah berada di Bandung, Lembang, Bandung, di fasilitasnya GKPP di Bandung, GKPP Lembang. Terima kasih. Ini kesaksian yang saya berikan, kesaksian pribadi, kira-kira ini diberkat. Sebelumnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara mungkin yang mendengar video ini yang pernah mengalami kepahitan seperti yang saya alami, luka batin, misalkan orang tua sedang menekan, menyakiti hati kita, akhirnya kita terluka, ataupun dengan kita ditinggalkan orang lain yang kita kasihi secara paksa, kita terluka karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Seringkali walaupun tidak baik, semua itu baik untuk membentuk hati kita, sikap kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mengasihi Dia lebih dari segalanya. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan itu sempurna, kasih agape, kasih yang tidak menuntut tapi selalu memberi. Itu kasih yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Hal yang indah yang Kau nyatakan apabila ada di antara kami yang mengalami kepahitan, terluka hatinya, disakiti, dan kami dapat perlakuan yang tidak adil, ampuni kami Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan kami Bapa. Jamah dengan kasih Bapa, curahkan kasih-Mu yang sejati, menjamah dan memulihkan hati kami. Berikan kami hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang mengampuni, hati yang memberkati. Yang minta Bapa, kasih-Mu mengalir, ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, sengaja perkataan kami tidak jadi berkat, ampuni kami Bapa. Pulihkan hati kami yang terluka Tuhan. Jamah kuasa darah Yesus, biar kasih-Mu yang hamba-Mu rasakan boleh mengalir kepada saudara-saudaraku yang mengalami keterluka hatinya, batinnya. Tak kasih-Mu, jamah-Mu Bapa, jamah hidup mereka Bapa. Di dalam nama Yesus, kasih dari surga dicurahkan. Aku minta kasih dari surga dicurahkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Berkat Allah dicurahkan secara dahsyat dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Sehingga perkataan kami, apa yang kami ucapkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bisa menjadi saksi menghidup. Saat kami dipulihkan, kami bisa memulihkan banyak orang. Dan banyak orang mengalami kasih-Mu yang sejati di dalam nama Yesus. Sertai kami Bapa sepanjang hidup kami. Lindungi kami dan bawa kami semakin dekat dengan Engkau, mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, mencari wajah-Mu selalu, dekat dengan Engkau dan bersekutu dengan Engkau, melakukan apa yang Kau kehendaki, berkenan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, sekemurahan-Mu, kasih Bapa yang mengalir, menjamah. Mari Roh Kudus terus berkarya menjamah hidup mereka, hidup kami yang terluka dipulihkan. Untuk malaikat-Mu bekerja Bapa, untuk melawat orang-orang yang sedang mengalami keterluka batinnya, dipulihkan secara total. Oleh kasih-Mu Bapa, oleh anugerah, biar kami selalu berpikir positif, mengucapkan kata-kata yang berlawanan, bertindak yang sesuai kehendak Bapa, untuk mengasihi bukan membenci, memberkati bukan mengutuk. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan. Biar nama-Mu lalu dimuliakan hidup kami Bapa, dan kami hidup kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi orang di sekitar kami, bagi saudara-saudara kami, lembaga yang masih jauh.
Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Dampak kerajaan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.